Selamat datang teman-teman investor. Hari ini kita akan coba bertindak sebagai mentor Anda untuk membedah sebuah teka-teki dari dunia saham, yaitu PT Nusantara Almazia atau NZIA. Nah, ini adalah perusahaan properti skala kecil atau small cap. Biasanya yang kayak gini resikonya lebih tinggi, tapi potensinya juga bisa jadi sangat menarik. Yuk kita cari tahu sama-sama ada apa sih sebenarnya di balik saham ini? Oke, kita langsung aja masuk ke jantung misterinya. Kenapa saham ini tiba-tiba meroket dan apa yang terjadi setelahnya? Coba Anda bayangkan ya, pada Februari 2026, harga saham NZIA ini tiba-tiba meledak, melonjak lebih dari 162%. Dan ini terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Gila kan? Kenaikan ini tuh saking ekstrim dan gak wajarnya, sampai-sampai Bursa Efek Indonesia atau BEI harus turun tangan. Perdagangannya dihentikan sementara, tujuannya biar pasar adem dulu dan para investor terlindungi. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Apa sih pemicunya? Apakah ada berita fundamental yang super bagus atau ini cuma permainan spekulasi di pasar aja? Anehnya lagi, pihak manajemen NZI sendiri malah bilang mereka nggak tahu apa-apa. Mereka ngaku nggak ada info penting atau kontrak baru yang bisa jadi alasan lonjakan harga ini. Wah, misterinya jadi makin dalam nih. Oke, untuk bisa memecahkan misteri ini, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih sebenarnya NZIA ini? Apa bisnisnya? Ternyata NZIA ini adalah pengembang properti yang fokusnya itu sangat spesifik dan menurut saya sangat penting. Mereka fokus membangun perumahan yang harganya terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dan mereka ini gak cuma bangun rumah loh, mereka membangun sebuah komunitas. Contohnya seperti CKM City di Karawang, yang dibangun lengkap dengan fasilitas-fasilitas penting untuk para penghuninya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, laporan keuangannya. Disinilah ceritanya jadi sangat menarik, karena kita bakal lihat ada dua sisi yang benar-benar bertolak belakang. Kita mulai dari sisi yang kurang enaknya dulu ya, yaitu laporan laba ruginya. Angka-angka di sini, jujur aja, cukup bikin was-was. Jadi, sepanjang tahun 2025, pendapatan NZI itu turun. Dan yang lebih parah, kerugian bersihnya malah bengkak lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya. Ini jelas bukan kabar yang kita harapkan. Tapi, tunggu dulu, kalau kita buka halaman selanjutnya, yaitu neraca keuangan, gambaran yang muncul itu beda 180 derajat, jauh lebih kuat dan lebih positif. Nah, ini dia sisi baiknya. Perusahaan ini punya aset lebih dari 561 miliar rupiah. Dan mayoritas asetnya itu adalah harta karun bagi perusahaan properti, yaitu land bank atau persediaan tanah. Dan inilah kekuatan utamanya. Rasio utang terhadap ekuitasnya cuma 0,16. Buat perusahaan properti, angka segini tuh sehat banget, luar biasa rendah. Artinya, risiko perusahaan ini untuk bangkrut karena utang itu sangat-sangat kecil. Oke, jadi situasinya dilematis kan? Di satu sisi, profitnya lagi jelek. Di sisi lain, aset dan neracanya kuat banget. Terus sebagai investor cerdas, gimana cara kita menentukan harga wajarnya? Kuncinya ada di sini teman-teman. Kita harus bandingkan harga saham yang ada di pasar sekarang dengan nilai buku per sahamnya. Nilai buku ini kasarnya adalah nilai aset bersih perusahaan. Nah, alat ukurnya itu namanya price to book value atau PBV. Gampangnya gini, rasio ini tuh ngasih tahu kita apakah harga yang kita bayar untuk saham ini lebih murah atau lebih mahal dari nilai aset bersihnya. Untuk NZIA, PBV-nya itu 0,94. Karena angkanya di bawah 1, ini artinya sahamnya diperdagangkan dengan diskon dari nilai asetnya. Dengan kata lain, pasar menghargai perusahaan ini lebih rendah dari total aset yang tercatat di pembukuannya. Menarik kan? Jadi apa kesimpulan dari semua ini untuk Anda sebagai seorang investor? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya biar gampang diingat. Oke, ada 4 hal yang wajib Anda ingat. Pertama, perusahaan ini kaya aset dan modalnya kuat banget. Kedua, profitabilitasnya lagi jadi PR besar yang harus diselesaikan. Ketiga, utangnya super rendah. Ini jadi jaring pengaman mereka. Dan yang keempat, hati-hati, saham ini rentan banget sama aksi spekulasi pasar. Kalau disimpulkan dalam satu kalimat, NZIA ini adalah value play klasik. Artinya, Anda berinvestasi karena percaya pada nilai asetnya yang mungkin tersembunyi atau belum dihargai pasar. Tapi Anda harus siap mental, karena perjalanannya kemungkinan besar akan sangat bergejolak dan naik turun.
Nah, keputusan akhirnya kembali lagi ke strategi dan profil risiko Anda masing-masing. Sebagai mentor Anda, tugas saya di sini adalah membekali Anda dengan semua fakta dan analisisnya, agar Anda bisa membuat pilihan itu dengan lebih bijak dan percaya diri.